Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, Ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Hamidan. Yang kami hormati Dewan Guru SD Qur'ani dan PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, serta seluruh ustadz-ustazah pengajar ummi dan madrasah Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan hadir pada acara pelantikan kepala sekolah beserta koordinator ummi SD Qur'ani Al-Mumtaz Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, tahun ajaran 2023-2024 pada hari ini, Sabtu 14 Oktober 2023. Hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat melaksanakan acara ini dengan lancar dan penuh semangat dan tidak ada halangan sampai akhir acara. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan tabi'ut tabi'in. Hadirin undangan, untuk selengkapnya marilah kita simak bersama susunan acara kita pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, kalam ilahi. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, pembacaan surat keputusan pengangkatan kepala sekolah beserta jajarannya SD Qur'ani Al-Mumtaz. Acara yang kelima, pelantikan kepala sekolah SD Qur'ani Al-Mumtaz. Acara yang keenam, sambutan. Acara yang ketujuh, doa dan penutup. Baik, marilah kita mulai acara kita pada hari ini, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita pintakan kepada Ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Hamidan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. على من وحبيبنا علي ونوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Memasuki acara yang kedua, yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdus Syukur. Kepada Ustadz Abdus Syukur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Abdus Syukur yang telah membacakan kalam ilahi. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah SD Qur'ani Al-Mumtaz kepada pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin Ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Hamidan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan
nomor 23 garis miring SD garis miring Al-Mumtaz garis miring GR garis miring 10 garis miring 2023 tentang pengangkatan kepala sekolah SD Qur'ani Al-Mumtaz. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, menimbang 1. Bahwa kepala sekolah yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah, wakil, tata usaha, dan bendahara SD Qur'ani Al-Mumtaz. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, 4. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Memperhatikan hasil rapat pengurus dengan pembina yayasan, memutuskan menetapkan: pertama, menetapkan pengangkatan kepala sekolah, wakil, tata usaha, bendahara, serta koordinator ummi SD Qur'ani Al-Mumtaz kepada nama Muhammad Sabri SPD, tempat tanggal lahir Kaliukan 11 Mei 1990, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan, jabatan kepala sekolah. Kedua, nama Mulyana SPD, tempat tanggal lahir Benwaraya 30 Desember 1999, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan, jabatan wakil kepala sekolah. Nama yang ketiga, nama Rif'atus Sholihah SPC, tempat tanggal lahir Bati-Bati 24 Desember 1996, pendidikan terakhir S1 Sarjana Psikologi, jabatan sekretaris dan tata usaha. Yang keempat, nama Paris Naqsyabandi Eskom, tempat tanggal lahir Banjarmasin 14 November 1994, pendidikan terakhir S1 Sarjana Komputer, jabatan bendahara operasional sekolah. Yang kelima, nama Suli Muslihah, tempat tanggal lahir Ngawi 20 Agustus 1977, pendidikan terakhir SMP sederajat, jabatan koordinator ummi. Kedua, keputusan ini berlaku sejak 11 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Gunung Raja pada tanggal 14 Oktober 2023, bertanda tangan di bawah Ketua Yayasan Ustadz Haji Muhammad Hamidan. Selanjutnya, penyerahan dan penandatanganan dokumen sekolah SD Qur'ani Al-Mumtaz kepada Kepala Sekolah Bapak Muhammad Sabri SPD, Wakil Kepala Sekolah Ibu Mulyana SPD, Sekretaris Ibu Rif'atus Sholihah SPC, Bendahara Bapak Paris Naqsyabandi Eskom, dan kepada Koordinator Ummi Ustazah Suli Muslihah, kepada nama-nama yang telah disebutkan agar bisa menempati tempat yang telah disediakan.
dan kepada ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saya pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, dengan resmi melantik Bapak Muhammad Sabri SPD sebagai Kepala Sekolah SD Qurani Al-Mumtaz, Ibu Mulyana SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah, Ibu Rib'atus Salihah SPC sebagai Sekretaris, Bapak Farid Naqsyabandi Eskom sebagai Bendahara, Ibu Suli Muslihah sebagai Koordinator Ummi. Berdasarkan keputusan Kepala Pimpinan, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Penyerahan bendera SD Qurani Al-Mumtaz sebagai simbolis penyerahan amanah kepada kepala sekolah baru. Kepada ayahanda dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya acara yang keenam yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak M. Sabri SPD selaku Kepala Sekolah SD Qurani Al-Mumtaz. Untuk ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hamidan selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, yang sama-sama ulun hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta Ustadz Ustazah pengajar di
Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kalau kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa berdiri di sini dalam rangka kegiatan khusus pelantikan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara serta koordinator UMI. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, panutan kita, para idola kita, orang yang menjadi penggerak yang sekarang sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa terus menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat. Dalam kesempatan ini ulun ucapkan terima kasih yang sangat besar tak terhingga kepada ayahanda Guru Muhammad Hamidan yang telah mempercayakan sebuah jabatan ini kepada ulun pribadi, yang memang jujur ulun bukan orang yang perasa profesional dibandingkan guru-guru yang lain, guru-guru yang sudah lama di sini. Tetapi ulun baru menyadari, mungkin dibandingkan guru-guru yang SD lainnya, guru ulun ternyata paling tua di sini. Jadi melihat kelahiran guru-guru yang tadinya disebutkan, ternyata ulun kelahiran 90, memang lebih tua dari yang lain. Jadi artinya ulun hanya sebuah lahir terdahulu, pengalaman terdahulu sedikit lah pada buhan pian. Jadi mudah-mudahan kedepannya ulun bisa menjalankan apa yang sudah diamanahkan, apa yang diinginkan oleh pimpinan kita. Ulun berdiri di sini diminta sambutan, sekaligus kemarin disuruh guru untuk membuat makalah. Makalah yang ulun buat ini memang awalnya diminta untuk membuat visi misi. Jadi kalau visi misi ini nanti ujungnya kita seakan-akan kampanye, tapi ini bukan guru ya. Jadi ulun buat makalah ini rencana kerja. Nah, jadi rencana kerja ini berarti keinginan ya, keinginan selama menjabat, selama kita mengelola pendidikan di sini. Dan ini terbagi menjadi dua, ada rencana kerja tahunan dan ada rencana kerja jangka menengah. Nah, rencana kerja jangka tahunan ini ulun baru pagi ini menyerahkan kepada guru. Jadi memang ulun baru menyelesaikannya guru tadi malam, dan ulun memprint baru tadi pagi. Mencermati isi dari makalah ini sedikit ulun sampaikan. Mencermati tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menempatkan program pendidikan di urutan pertama. Dengan dasar regulasi-regulasi di atas, maka setiap lulusan sekolah dasar ini diharapkan menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Di samping itu, lulusan sekolah diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap nusa dan bangsa. Tujuan ini merupakan dambaan setiap warga negara Indonesia pada umumnya maupun masyarakat daerah kita pada khususnya. Meskipun harapan dan dambaan ini masih jauh, namun demikian upaya-upaya mencapai tujuan harus selalu berjalan terus. Di sisi lain, tuntutan globalisasi ini membawa kita memasuki arus persaingannya ketat untuk memasuki kehidupan bermasyarakat sesungguhnya. Nah, sementara itu lulusan SD juga diharapkan melanjutkan pendidikan
tinggi, pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Artinya dalam kehidupan kita saat ini sudah nampak bahwa persaingan di luar. Nah, berhubung SD kita Al-Quranil Mumtaz ini sudah menginjak tahun keempat dan jumlah siswanya sudah lebih banyak dibanding SD samping kita. Jadi tantangan kita ini bukan tantangan yang biasa. Maka kita mendapatkan PR ya sangat besar. Artinya menjalankan sebelum ada lulusan, kedepannya seperti apa. Nah, ini nanti kita menjadi PR bersama. Jujur ulun merasa sebenarnya berat karena tanggung jawabnya lumayan besar. Cuman dengan keinginan pimpinan dan juga teman-teman yang mendorong, dengan tekad yang baik, sama-sama ulun lihat sebuah keinginan untuk kemajuan, ulun yakin di sini akan terjadi sebuah kerjasama yang baik. Artinya ulun percaya aja kada begawi sorangan. Ulun percaya bahkan kerja tim yang mungkin sangat bagus dan mudah untuk kita melaksanakan tujuan pendidikan tadi. Nah, adapun rencana garis besar rencana tahunan program ini, program layanan baik kepada peserta didik, masyarakat maupun pada instansi terkait diupayakan dengan memberikan layanan prima. Jadi kita sudah punya siswa-siswi 250-an itu dilatar belakangi orang tua yang homogen. Artinya orang tua yang sudah berlatar belakang berbeda-beda, tidak satu jenis saja. Mungkin kita lihat ada orang tua yang sesama guru, bahkan teman ulun kepala sekolah juga ada anaknya di sini. Artinya kita sudah akan dihadapi dengan orang yang mungkin di dunia pendidikan itu sudah lama dari kita. Nah, oleh sebab itu kita mempunyai keinginan memberikan layanan prima ini. Layanan prima termasuk terhadap sesama sekolah, terhadap anak didik, kemudian terhadap instansi kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rencana garis besar program tahunan yang ulun harapkan itu adalah memperbaiki administrasi kita. Di dalam makalah ini sudah ulun susun tugas, fungsi, dan pokok beberapa jabatan. Jadi nanti tinggal kita melengkapi saja. Tinggal kita melengkapi yang mana yang perlu didahulukan, yang mana jadi skala prioritas kita, maka itu yang kita lengkapi. Dan kita ke depan tidak lagi susah mencari data ketika kita sudah dari awal lengkap duluan. Nah, kemudian ada rencana kerja jangka menengah atau RKJM. RKJM ini kalau di sekolah biasanya dia dilaksanakan selama 4 tahun. Artinya kalau kita mau mulainya dari sekarang 2023, maka nanti berakhir di 2026. Dan RKJM yang ulun buat ini sementara, nanti kita buat lagi berdasarkan kesepakatan musyawarah, termasuk kita libatkan pimpinan. Setelah mungkin kita baca bersama, kita kaji bersama apa yang memang dalam waktu 4 tahun ini yang diinginkan. Kalau yang saat ini akan kita hadapi adalah akreditasi sekolah, guru. Karena kita sudah menghadapi kelulusan 2 tahun lagi, maka kita sebelum kelulusan akan dihadapi dengan akreditasi sekolah. Jadi karena akreditasi itu sudah berjalan ketika siswa kita di kelas 6. Kelas 6 ada, sebelumnya lulus kita sudah mendapat akreditasi. Waktu 2 tahun ini sebenarnya bukan waktu yang lama bagi persiapan akreditasi. Karena persiapan akreditasi itu banyak hal yang memang kita siapkan. Tidak hanya dokumen, tetapi juga pembiasaan. Jadi tidak hanya sebuah, oh ini ada, rapotnya ada, dokumen SKSK ada, dokumen kurikulum tingkat 1 pendidikan ada. Tidak hanya di situ, tetapi nanti kita perlu sebuah pembiasaan yang ada di lingkungan kita sini. Contoh pembiasaan,
sholat berjamaah, kemudian lagi misalkan datang ke sekolah, di depan gerbang guru-guru sudah ada menyambut peserta didik. Ini sangat ramai. Sekarang ini yang banyak diterapkan sekolah seperti itu. Untuk sekolah, datang ke sekolahan tidak keluyuran asal, tapi sudah ada yang menyambut. Ya, ada menyambut. Nanti bisa kita buat seperti ini, entah itu berbagi piket harian atau seperti apa. Yang jelas kita bisa, insya Allah kita bisa menerapkan. Nah, termasuk pembiasaan yang lainnya. Pembiasaan yang mungkin ini menjadi sebuah program kita ke depan supaya dalam waktu 2 tahun ini sudah bisa muncul. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga dituntut untuk mendokumentasikan setiap kegiatan itu dihubungkan dengan teknologi. Kalau sekarang kita sudah banyak ya, sudah canggih, guru-guru, alat-alat sudah lengkap. Yang seperti ini saja kita belum melihat terlalu jauh keluar, tapi kita sudah bisa menerapkan. Setiap ada kegiatan di dokumentasi, ada fotonya, ada videonya. Insya Allah ini jadi sebuah kemajuan yang sangat besar. Nah, kemudian apa? Keberadaan SD Qurani Al-Mumtaz ini sebagian dari penyelenggara pendidikan Islam di Kabupaten Tanah Laut tentu tidak dapat lepas dengan kondisi yang telah diuraikan di atas. Letaknya yang berada di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut ini, yang dinaungi oleh Pondok Pesantren Batul Muhibbin. Kita akan mengembangkan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan harga sekolah dan karakter yang dimiliki oleh sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional. Jangkauan ke depan, sekolah ini mengharapkan lulusan yang dapat bersaing di tingkat nasional, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Jadi harapannya dalam waktu dekat kita sudah bisa sering melibatkan santri ikut perlombaan. Nah, siapa tahu nanti ada event nasional, kita bisa mengikuti kegiatan sampai nasional. Mudah-mudahan sampai berprestasi tingkat nasional. Jadi SD Qurani saat ini banyak siswa-siswi kita itu yang kelihatan bakatnya, tinggal memiliki kesempatan ada atau tidak saja. Ada atau tidak kesempatan ini untuk dieksplor di luar. Nah, kemudian di sini ada visi dan misi. Visi dan misi memang ini hanya sementara, ke depannya mungkin kita pikirkan bersama. Visinya 5B, yaitu terciptanya lulusan yang beriman, bertakwa, beramal soleh, berprestasi, dan berbudaya Qurani. Nah, yang paling terakhir ini yang mungkin jadi sebuah simbol kita nanti, guru. Karena kita SD Qurani Al-Mumtaz, kita punya Istana Quran. Ini kita tonjolkan bahwa budaya Quran itu ada di SD Al-Mumtaz ini. Termasuk misalkan mau dijadikannya sebagai filial metode UMI. Itu bisa di Tanah Laut kah atau di Kalimantan Selatan, bisa jadi nanti kita sebuah program yang memang ini pendukung pelopor kita untuk SD yang bernuansa Qurani tadi dengan metode UMI-nya, menghasilkan lulusan-lulusan yang memang sesuai apa yang kita inginkan. Nah, adapun tujuan sekolah dalam 4 tahun, sekolah mampu memenuhi pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berprestasi, berbudaya, dan berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran dalam menerapkan ajaran Islam yang ahlu sunnah wal jamaah yang dilandasi imtak dengan mengembangkan prinsip pengintegrasian 3 kemampuan intelektual, yaitu IQ, SQ, dan EQ, dan pengembangan totalitasnya berupa Quranic skills, social skills, dan academic skills. Yang kedua, sekolah mampu memenuhi menghasilkan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan lengkap, yaitu KTSP, integrasi kultur sekolah berbasis pesantren Quran. Kemudian sekolah mampu memenuhi dan menghasilkan standar isi. Sekolah mampu memenuhi dan menghasilkan standar proses pembelajaran meliputi tercapainya atau terlaksananya pembelajaran dengan strategi yang memang pendekatannya itu belajar tuntas, pendekatan pembelajaran individual, dan lain-lain secara lengkap.
Nah kemudian ulun juga punya keinginan di bagian penutup itu kita nanti adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang sudah disampaikan ini akan dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya, tetapi perlu selalu diadakan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu bersama ini disampaikan pula rencana monitoring dan evaluasi program kerja tahunan di SD Qurani Al-Mumtaz. Program kerja yang bersifat rutin akan dilakukan monitoring secara bulanan dan diadakan evaluasi setiap semester, serta diadakan tindak lanjut sesuai dengan hasil temuannya. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh masing-masing urusan bersama kepala sekolah. Nah, jadi ini sedikit makalah tentang pendidikan yang ulun buat dan ulun sampaikan sengaja untuk guru berbentuk jilid ini mungkin jadi pegangan beliau nanti, karena di dalamnya ada tugas pokok beberapa jabatan yang ada di SD Qurani Al-Mumtaz. Yang selanjutnya pesan dari ulun, karena ulun ini baru menjabat kepala sekolah, memang tidak bisa melihat keseluruhan, tapi yang ulun bisa sampaikan saat ini secara umum berdasarkan pengalaman gurulah. Jadi lakukan sesuatu itu selalu yang bernilai. Bernilai itu tidak hanya dengan finansial, tetapi bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan dengan kebermanfaatannya nyata. Karena ulun merasakan sendiri ada dua kejadian yang memang ini bisa dijadikan contoh. Ulun di An-Najah itu mengurusi proposal pisang Papendis itu tanpa ada anggaran gaji sekian, tidak. Tapi bukan mendonkan, bukan menurunkan semangat ulun, tetapi menjadi sebuah PR, dan itu ulun anggap tugas ulun gimana ini tetap bernilai walaupun tidak teranggar seperti itu. Akhirnya ulun merasa ya tetap aja kita bisa berbuat, kita bisa bermanfaat, maka nilainya bukan hanya dengan finansial tapi mungkin dari Allah lebih besar. Dan ulun mendapatkan akhirnya kesempatan 2 bulan yang lalu itu berangkat ke Jakarta dengan biaya ditanggung oleh pemerintah, terus lagi ada uang saku. Nah bagi ulun itu sebuah nilai yang mungkin tidak langsung diberikan, ternyata ada di kemudian hari yang kita dapatkan. Kemudian lagi apa? Kemarin ulun dapat kabar dari orang Kementerian Agama, Pak Pian dapat bantuan insentif dari beberapa ratus pondok pesantren se-Kalimantan Selatan, terpilih 165 guru di pondok pesantren, dan salah satunya ulun di situ. Karena ulun tadi sering konsultasi dengan ibu yang ada di Kemenak itu, beliau tahu, oh ini memang ustadz di sana, tugasnya sekian, tahu. Akhirnya ulun mendapatkannya. Dan ada contoh yang lebih berkesan lagi, teman ulun mengajar, beliau itu mengajar dengan sepenuh hati, dengan tujuan yang memang benar-benar mendidik. Ternyata apa? Dari orang tua santri dikasihkan HP smartphone yang harganya itu 17 juta rupiah. Kalau kita berpikir dari awal berhitung-hitung ya mungkin nggak mungkin terjadi, tetapi karena mungkin beliau ikhlas dan memang itu yang dilakukan selalu bernilai, ternyata Allah membalas melalui jalan yang tidak terduga-duga. Jalan yang tidak terduga-duga dapat seperti ya rezeki nomplok atau apa istilahnya. Yang jelas nominalnya lumayan besar. Kalau beli sendiri mungkin uang lebih baik disimpan, beli keperluan lain, ya kan? Apalagi kalau misalkan HP ini punya, pasti hampir semua orang sudah punya duluan. Nah, jadi kalau mau mengganti itu nggak semudah itu langsung ganti. Tapi ketika ada pemberian, nah mungkin ini sebuah anugerah tadi. Nah pesan ulun yang kedua, karena kita ini sudah banyak siswanya, tempat kita ini di pinggir jalan raya, kita perlu saling menjaga penampilan sebagai guru, ustadz, ustazah, kemudian menjaga sikap. Karena apa? Ulun hari Kamis kemarin itu
berangkat ke SMP 1 bati-bati mengumpul laporan bulanan. Jadi yang biasanya ini orang dinas ada kegiatan lalu digantikan oleh yang lain. Jadi pasti kalau ulun sampai di sana ada ibu-ibu dari jauh, ulun kada mendengar apa yang disampaikan, tapi dalam hati ulun nih pasti membicarakan siapa ini, dari sekolah mana. Ternyata sudah mendekat memang terdengar alamat sekolah ulun. Jadi ketika kita datang dengan penampilan yang sedikit berkesan, orang juga akan memberikan kesan. Karena waktu itu ulun pakai dasi. Ini dari mana? Mungkin perasaan ulun seperti itulah. Tapi pas sudah ulun sampai, ulun pakai motor, bunyi motor dimatikan, terdengar bahwa itu An-Najah yang dekat SMP 2 Tambang Ulang biasanya. Nah kedengaran berarti ulun dari awal nih ketika ulun baru masuk gerbang, mata tertuju sudah. Jadi penampilan kita memang juga tidak bisa lepas, harus kita tonjolkan, apalagi sikap yang langsung bertemu dengan orang tua. Tidak hanya itu, ketika ulun menyerahkan absen tadi, ulun tanda tangan, beliau tidak hanya dari jauh memperhatikan. Jadi yang ibu tadi, ya sebenarnya ulun grogi bang lah. Pian ini pala jauhnya dari Pulau Sari, dari dalam nih, dari Pulau Sari kan ke dalam lagi, kada pakai helm, tapi rambut pian tetap rapi. Jadi orang sedetail itu memperhatikan. Kita tidak menyadari kalau ulun mungkin bujangan, ya mungkin ada sedikit dampak yang positif lah. Tapi kalau ulun sudah berkeluarga, ya apalagi yang menyambutnya berkeluarga juga kan, artinya ini memang sebuah kesan yang perlu kita tampilkan ketika kita bertemu seseorang atau ketika kita di publik seperti ini. Ketika kita yang kita hadapi tidak satu orang, artinya orang banyak. Nah sampai di situ ternyata masih ada lagi, Pak Jasidin, itu Pak di Kerah pian ada binatang, membisiki boy. Ada, tapi ada berduaan bang, ada bapak-bapak yang lain. Habis itu ulun timbang kayak gini, oh hilang sudah baik terbangnya Jasidin. Jadi memang sangat perlu kita menampilkan sesuatu yang itu berkesan dan memang menarik. Apalagi kita di dunia pendidikan ini sebagai layanan ya. Kita ini di sekolah ini kan layanan bukan hanya keperluan pribadi saja, tetapi melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Tidak banyak sebenarnya kata-katanya, cuma karena makalah ini yang membuat ulun agak lama di sini. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Guru Hamidan. Mudah-mudahan ulun mampu dan bisa berkolaborasi di sini, bisa sama-sama mengembangkan SD Qur'ani Al-Mumtaz ini ke arah yang sesuai dan diinginkan oleh beliau. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Sabri SPD yang telah membawakan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Hamidan selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin. Untuk ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada para dewan guru, baik dari guru ummi, guru madrasah, guru bidang umum, dan dewan guru dari PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Sebenarnya yang akan ulun sampaikan ini adalah yang sudah biasa ulun sampaikan. Cuma kita kembali mengingatkan
di dalam forum ini, yang ulun anggap forum ini adalah forum sakral. Jadi forum sakral itu kada acara bekawinan aja kada. Forum sakral itu pelantikan ini pun forum sakral juga. Kenapa? Karena ini adalah forum yang pertama kali terjadi di SD Qur'ani Al-Mumtaz. Nah, cuma kembali lagi ulun mengingatkan kepada Dewan Guru Seberataan, ketika kita mengajar hendaklah kita ikhlaskan niat kita. Bukan karena hendak kita dikiau guru, bukan hendak dikiau ustadz atau ustazah, tapi niat kita hanya untuk membantu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nasara musliman nasarahullah. Barang siapa menolongi orang Islam, maka ia akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita menolongi orang Islam, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Apakan lagi kita menolongi agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah menolongi seorang hamba selama hamba itu menolongi saudaranya. Justru itu kembali kita ikhlaskan niat kita, maka lillahi yatim wa maka lillahi yanhadim. Gawian apabila didasari karena Allah, insya Allah gawian itu akan sempurna. Tetapi gawian pekerjaan yang kada didasari karena Allah, maka gawian itu akan berantakan. Justru itu kita mengharapkan Seberataan kayak apa supaya yang kita kerjakan ini adalah sempurna. Justru itu syaratnya satu, kita ikhlaskan niat kita. Banyak yang bertakon, kepala sekolah dahulu kemana? Ada apa? Di sini ulun sampaikan pergantian kepala sekolah ini bukan apa-apa, tetapi hanya penyegaran kepada SD Qur'ani Al-Mumtaz. Jadi hanya penyegaran, kalau perlu karena logonya pun kita ganti supaya lebih segar, jangan logo nang dahulu-dahulu. Nah itu kita pikirkan ke depannya kayak apa? Apa perlu kita ganti logo SD Qur'ani Al-Mumtaz supaya ada penyegaran. Dengan adanya penyegaran itu insya Allah muncullah karena semangat baru. Demi Allah, dengan adanya ini pun belum lagi kita ada kinerja di dalam hati ulun tuh luar biasa semangat untuk membesarkan SD Qur'ani Al-Mumtaz ini muncul kembali. Nah itu yang setelah pernah down, pernah jatuh bangun, tapi dengan adanya pertemuan kali ini ulun pribadi mudahan itu pian rasa akan juga ada perasaan hendak membesarkan SD Qur'ani Al-Mumtaz ini. Kemudian pesan ulun kepada Dewan Guru, karena kita bercermin di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kafir itu hendak menghancurkan Islam, nomor satu didatanginya Rasulullah. Tetapi kada mempan. Nabi dengan ketuguhannya itu luar biasa. Apakah orang kafir itu, musuh-musuh Islam itu bertahan? Ternyata kada. Mereka itu pulang mengganggu sahabat-sahabatnya Rasulullah. Artinya lewat pimpinan kada mampan, lewat kepala sekolah kada mampan, barangkali dibisiki-bisikinya lewat dewan guru. Nah justru itu di sini ulun membawakan satu ayat Al-Quran, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik dengan membawa satu kabar fatabayyanu, maka hendaklah kita klarifikasi lebih dahulu. Jangan sampai kita langsung percaya. Sebagai contoh, datang kepian, tapi ini mudahan kada terjadi. Ini sekadar peringatan dari ulun supaya menjadi kado lah, hadiah. Setelah kita keluar dari sini, kita memperkuat tim kita lagi. Contoh misalnya kepada si A, ujar orang, ikam tahulah Ustadz misalnya, kita ambil contoh Ustadz Syukur misalnya. Ustadz Syukur, ikam tahulah ayah itu, pengasuh itu waktu berdapat lawan aku menyambati ikam tarus.
Maka ulun harapkan habar-habar nangka itu jangan langsung ditaguk. Klarifikasi dulu, ya bujurlah itu terjadi. Guru, bujurlah itu terjadi, bilanya bujur, apa salah ulun, nyaman ulun perbaiki. Jadi nyaman kita ada terjadi komunikasi. Tapi di antara kita ketika ada habar itu berdiam sama berdiam. Nah, apalagi di pasani baduh lo, berdiaman aja lah. Nah itu tah. Akhirnya kita berdiam lalu memandam rasa. Syukur Ustadz Syukur kada katuju lagi lawan ulun nih heran juga kenapa Ustadz Syukur nih pernah kada tapi lagi hormat bahasanya. Kenapa Ustadz Syukur nih kada semangat lagi mengajar, padahal di dalam hati Ustadz Syukur ada memandam perasaan sangkal ulun menyambati Ustadz Syukur, padahal itu kada terjadi. Nah itu jadi perlu kita bilanya ada si anu menyambati si anu, yuk kita komunikasikan, kita klarifikasi bujur kada. Di antara ulun pernah mengajar di tempat orang dan ulun ketahui di antara nang maolah hancur itu karena habar bin habar nang kada bertanggung jawab ini. Kemudian pesan ulun lagi kepada Dewan Guru, apabila pian ada pendapat ulun utarakan di sini, jangan sampai pendapat itu kita utarakan di luar musyawarah. Dan dengan kepala sekolah yang baru, tim yang baru, kita galakakan lagi musyawarah kita galakakan lagi pertemuan kita, karena awal-awal diskomunikasi itu karena kurangnya pertemuan. Kalau perlu seminggu sekali atau kita hari apa kita jadwalkan, jangan sampai pertemuan kita 6 bulan sekali. Iya, paling minimalnya itu setengah bulan sekali, atau juga paling minimalnya lagi 1 bulan dalam sekali, kayak itu sekali dalam 1 bulan, sehingga banyak kena tampungan yang harus kita musyawarahkan. Jadi ulun kada ketuju, ulun versi orang kada ketuju seikong menyambat seikong mengesahkan tentang ini kenapa lejer pengasuh tuh ini jangan, ulun kada himung nang kayak itu, lebih himung dibawa ke musyawarah. Nah itu. Kemudian pulang, karena kita ini satu tim, berarti ulun mengibaratkan kita ini seperti satu tubuh yang saling menutupi kekurangan, yang saling merasakan penderitaan, yang saling merasakan senang sama senang. Kita lepaskan sifat hiri dengki kita lepaskan sifat sombong kita, tapi kita munculkan sifat kepedulian kita. Karena kita ini seperti satu jasad. Ketika tangan terluka, tangan kanan atau tangan kiri terluka, mata langsung merespon dengan mengucurkan air mata, tapi tangan yang sebelah kanan langsung menghapus air mata tadi. Artinya apa? Ketika ada di antara kita yang diburukakan orang, ketika ada di antara kita yang disambati orang, maka hendaklah kita membela satu sama lain. Jangan sampai kita malah mengompori si anu jer bujur jua jer nang itu. Nah itu ngarannya kita mengompori ngarannya. Jauh kita hendak menyelamatkan kawan kita. Ulun jujur apabila ada pengaduan Dewan Guru kenapa gurunya ini, ulun berusaha sepenuh mungkin kayak apa supaya guru jangan salah. Itu dulu. Cuma bila kada kawal lagi paksa minta maaf. Tapi kayak apa sedemikian rupa kenapa gurunya ini, kenapa jadi lambat tes. Ulun melindungi guru-guru kayak apa supaya jangan disalahkan oleh orang tua. Tapi memang guru kada salah juga karena ada alasan-alasan nang tertentu. Nah itu tah. Jadi ketua yayasan melindungi seluruh dewan guru. Nah kayak itu juga seluruh dewan guru melindungi juga ketua yayasan. Kemudian lagi apalagi ini ulun lihat hampir 90% guru-guru kita di sini rata-rata bujangan seberataan. Lah hampir 90%. Ya kita doakan mudahan nang bebiniannya dapat jodoh nang soleh, mudahan lalakiannya dapat jodoh bebinian nang solehah, mudahan lalakiannya dapat bebinian nang dijujur dengan murah, mudah-mudahan bebiniannya dapat lalakian nang menjujur larang. Nah itu telah menjujur larang, jadi adil seberataan nih lah. Nah itu justru itu
nomor satu, karena kita SD Qur'ani Al-Mumtaz, hendaklah kita perbaiki pakaian kita. Jangan sampai ulun pernah studi banding ke SD Islam yang ada di Kalsel. Bahkan setelah ini Pak, dengan tim yang baru, ini tim kecil, Bobohan Pian tim besar. Jadi ada tim kecil, ada tim besar. Nah, tim kecil ini karena kita sudah mengagendakan ada studi banding ke beberapa sekolah yang sudah terjadwal, yang sudah diurus oleh Ibu Solihah. Tinggal kita menjalani hari ini ke SD Anu, hari ini ke SD Anu, supaya kita menimba ilmu ke sekolah-sekolah orang. Nah, justru itu ulun mengharapkan kepada khususnya ustazah, dewan guru, nomor satu, hendaklah memakai baju itu jangan kentat, karena barangkali itu kadang mencerminkan keislaman. Apakan lagi Bobohan Pian memakai celana kentat, karena memang itu karena efeknya bahasanya kayak ini, ustazah lah nitulah pakaian kada islami. Justru itu sambatan nang celah orang menyambati kita tutup. Celah orang nang gasan menyambati kita kayak apa sedemikian rupa kita tutup. Jadi diantaranya ngaran kita SD Qur'ani Al-Mumtaz, kita mencerminkan nilai-nilai islami. Jadi nomor satu, jangan kentat. Nomor dua, sedemikian rupa Bobohan Pian jangan pakai selawar kayak tetah sekalipun kada kan kentat. Jadi jangan sampai pakai bawahan nang kentat atau pakai selawar sekalipun kada kentat, apalagi selawarnya kentat pulang. Nah, maginnya kayak tetah. Nah, itu nomor satu dari segi pakaian. Nomor dua, karena bujangan-bujangan ini godaannya itu luar biasa juga. Bahasanya itu dari segi berpacaran. Nah, jangan sampai ada guru-guru kita yang berpacaran, karena nih bujang-bujangan nih lah. Nah, jangan sampai ada yang berpacaran. Kenapa? Karena itu luar biasa, karena efek sampingnya kepada SD Qur'ani Al-Mumtaz. Jadi Bobohan Pian tuh di samping menjaga nilai keislaman, nang di samping juga menjaga nilai SD Qur'ani Al-Mumtaznya ini. Jadi istilahnya tuh hendak berpacaran kan aja setelah kawin. Nah, itu tah. Setelah nikah, ayo japian hendak berpacaran itu ya Allah. Nah, kemudian pulang kita jadi guru ini adalah sebagai motivasi kita supaya lebih baik, supaya lebih disiplin. Jangan sampai kita menginstruksikan kepada anak untuk disiplin, walhal kita kada disiplin. Kan aneh. Ulun lawan santri ulun kayak ini. Aku memadahi ikam supaya ikam jangan nyambati orang. Masa aku nyambati orang lah? Kan kita bercermin kepada diri kita sorangan. Aku menyambati orang. Jadi terkadang ulun itu bangun malam termotivasi dari santri sebenarnya. Masa ulun kada bangun padahal awak uyuh. Masa ulun kada bangun malam lah, santri ja bangun malam, murid ulun ja bangun malam. Nah, jadikan kita mengajar itu kita ada bisi murid, jadikan kita mau motivasi diri kita agar lebih baik. Artinya aku mengajarkan anakku supaya akhlak baik, masa aku kada baik lah akhlak. Aku mengajarkan kepada muridku supaya disiplin, masa aku kada disiplin lah. Aku mengajarkan kepada anak muridku supaya jujur dalam mendapati soal ulangan, supaya jujur dalam mengerjakan soal. Masa aku kada jujur dari dalam tugas lah. Nah, itu. Jadi kita kembalikan ke diri kita. Kita harus berubah lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir dari ulun, marilah kita niatkan masing-masing di dalam hati untuk membawa SD Qur'ani ini. Niatan itu, cita-cita itu ujar Nabi apa yuk? Kun syamsan fa illam tastati' kun qamaran fa illam tastati' kun najman munira. Bercita-citalah engkau seperti matahari. Bila kada kawa, maka bercita-cita seperti bulan. Bila kada kawa, bercita-cita seperti najman munira, seperti bintang nang menerangi. Artinya matahari, bulan, bintang adalah tempatnya di langit tinggi. Bercita-cita itu harus tinggi. Justru itu kita niatakan dalam hati, ulun pimpin pian, siapakan hati pian, kita bersihkan hati kita. Ulun pimpin di dalam hati kada usah disebut Bismillahirrahmanirrahim, kada usah disebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulun berjanji akan membawa SD Qur'ani Al-Mumtaz ini menjadi SD Go internasional. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir dari ulun, Allah taala cinta kepada seorang hamba apabila melaksanakan tugas dengan sempurna. Jadi sekali lagi catatan dari ulun, Allah taala cinta, maka cintanya Allah itu luar biasa. Apapun diberikan Tuhan, sebagaimana ulun cinta lawan anak hendak apa pasti ulun bariakan. Makanya tadi ujar bapak tadi ada nang dibari HP bobohan pian apabila bujur-bujur mengajar, ikhlas dalam mengajar, insya Allah karena ada orang tua itu nang terdorong untuk memberikan seorang mobil Pajero. Yalah, kita kada tahu ikhlas akan niat pian. Allah cinta kepada seorang hamba, ulun membayangkan pian beteter motor Pajero, ya Allah, memang ada kegampangan dilihati pusat syukur saya keluar, ya Allah, ada itu tah. Napa Ustaz bapak pian sini jadi supir wara jarna ya, jadi supir sekalinya lah, supir motor pribadi, ya Allah, supir motor sidin sorangan. Nah itu, jadi sekali lagi terakhir statement dari ulun, Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba bila mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Hamidani yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah, pada hari para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan kepala sekolah berserta koordinator ummi SD Qur'ani Al-Mumtaz Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang tahun ajaran 2023-2024 ini senantiasa memberi manfaat untuk kita semua dan membawa masa depan yang lebih gemilang. Semoga dengan pengurus yang baru dilantik ini bisa membawa kebaikan dan keberkahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita mintakan kepada Ustadz Basri, kepada beliau kami persilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tahinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa li ustadzina wa li qarabatina wa li jiranina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Ibu memasak ikan tenggiri, ikannya lezat tanpa berduri. Penghujung acara sudah menghampiri, semoga berjumpa di lain hari. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu, semoga sehat dan bahagia selalu. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon ampun dan mohon maaf apabila dari penyampaian kami ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.